Tidak sampai 12 jam lagi, kita akan melihat rilis data inflasi yang terbaru. Dan ini bisa membuat market bergejolak. Lalu PayPal sekarang sudah terintegrasi dengan kripto yang memungkinkan customer-nya membeli dan menjual aset kriptonya secara langsung di platform tersebut. Dan nanti juga kita akan ngebahas secara teknikal di Bitcoin apakah ini merupakan bull trap atau bukan. Kita akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas ke kalian semua. Dalam penyajian analisis ini, cuan kripto membutuhkan waktu, tenaga, dan effort untuk penggalian data yang akurat dan disajikan supaya mudah dipahami oleh kalian semua. Alangkah baiknya, kita akan sangat berterima kasih kalau kalian juga klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, supaya kalian nggak ketinggalan infonya juga, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Komen juga videonya ya, karena dengan berkomentar kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan free membership Cuan Kripto yang diundi setiap akhir bulan untuk 2 orang pemenang. Pemenang undian bulan ini udah diundi di video terakhir ini ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis. Pertama itu dari nanti malam yang terpenting. Ada rilis data inflasi di bulan Agustus di jam setengah 8 malam WIB. Rilis data nanti malam ini cukup penting karena sangat berpengaruh terhadap market dan juga kebijakan The Fed ke depannya. Diekspektasikan secara konsensus pasar akan ada kenaikan inflasinya. Setahun belakangan kita ngelihat inflasi itu turun terus, dan baru di bulan Juli itu ada kenaikan. Tapi sayangnya di bulan Agustus kemarin diekspektasikan inflasinya akan naik lagi. Para pelaku pasar dan juga forecast analis mengekspektasikan inflasi itu antara range 3,5 sampai 3,6% dari yang sebelumnya 3,2%. Wah, kalau inflasi naik lagi artinya The Fed itu bisa menaikkan suku bunga dong. Ya, itu bisa aja, tapi kemungkinannya kecil sekali. Dan hal ini yang nggak banyak diketahui oleh orang awam. Banyak orang awam yang akan terjebak dengan data inflasi nanti malam. Dikiranya kalau inflasi naik lagi, artinya The Fed masih bisa naikin suku bunga. Persepsi seperti itu nggak salah memang. Tapi yang perlu dilihat adalah data core inflation-nya, bukan data inflasi secara keseluruhan. Core inflation itu lebih penting daripada inflasi keseluruhan, karena di core inflation ini tidak mengikutsertakan perhitungan barang yang volatil seperti makanan dan juga energi. Dan kalau kita ngeliat secara core CPI atau core inflation rate, datanya ini turun drastis sejak 3 bulan belakangan. Data terakhirnya itu 4,7% dan diekspektasikan turun ke range 4,3 sampai 4,4%. Data core ini jauh lebih penting ya, karena kalau secara perhitungan data core ini, barang dan jasanya itu bisa diregulasi di negara tersebut. Kalau harga energi seperti minyak, ini kan ada pengaruh eksternal yang mengatur juga. Jadi nggak adil kalau inflasinya naik karena faktor eksternal seperti minyak dunia yang lagi naik. Itu kan nggak bisa jadi pertimbangan untuk naikin suku bunga lagi. Jadi kalau energi dikeluarkan dari faktor perhitungan inflasi, di Amerika Serikat sana udah kelihatan clear jelas banget arahnya itu turun. Minyak dunia itu lagi naik tinggi banget ya. Ini udah tertinggi sejak 10 bulan terakhir. Dan kalau kita ngeliat dari pihak ketiga yang menghitung inflasi, di Amerika Serikat sana di bulan Agustus memang di sini terlihat ada kenaikan dari segi barang dan jasa. Truflation ini juga menghitung secara keseluruhan, jadi ada efek harga energi yang berpengaruh di sini. Kalau kita ngeliat dari data ini ya, pertengahan Agustus itu mulai ada kenaikan harga barang dan jasa. Jadi bisa dibilang ya cukup sesuai lah ya, ekspektasi masyarakat dan juga data dari pihak ketiga Truflation-nya. Kalau kita langsung percaya satu sumber aja nih yang ngerilis data inflasi ini, kayaknya agak kurang bijak ya. Jadi kita harus bandingkan dengan sumber lain juga. Dan sumber lainnya di sini juga menunjukkan data inflasi yang naik. Sebagai kesimpulan simpelnya, semakin dekat data inflasi dengan ekspektasi, semakin sedikit volatilitas di market. Dan semakin jauh data inflasi melewati ekspektasi, itu dampaknya akan semakin volatil ke market. Inflasi yang turun itu diartikan sebagai market yang bullish, dan inflasi yang naik bisa diartikan sebagai market yang bearish. Ekspektasi para pelaku pasar di FOMC meeting selanjutnya memproyeksikan tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Next FOMC meeting itu di tanggal 20 September ya. Artinya hanya 7 hari lagi dari sekarang. Dan secara probability The Fed untuk menurunkan suku bunga itu diekspektasikan terjadi di pertengahan tahun 2024. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu PayPal yang berintegrasi dengan kripto yang memungkinkan penggunanya untuk langsung bertransaksi dengan cryptocurrency. Dilansir dari situs resmi PayPal, user di Amerika Serikat itu
itu bisa bertransaksi membeli, menjual, mentransfer, atau mengkonvert kriptonya itu langsung di platformnya tersebut. Ini berita yang cukup bagus ya. Artinya itu kripto sedikit demi sedikit udah mulai diakui sebagai currency perdagangan atau pembayaran. Lalu ke berita selanjutnya yang agak negatif nih ya, yaitu ketakutan investor terhadap asetnya FTX yang mau dilikuidasi. Seperti yang kita tahu, saat FTX crash dan mengajukan kebangkrutan, mereka itu masih memiliki aset. Asetnya inilah yang akan dijual dan dipakai untuk menutupi kerugian nasabah FTX tersebut. Menurut reportnya ada 3,4 billion US dollar sisa asetnya FTX ini. Yang terbanyak itu adalah Solana. Yang ditakutkan investor itu kalau FTX dilikuidasi asetnya, kripto bisa crash. Terlebih di investor Solana nih. Solana sebenarnya koin bagus banget, tapi sayangnya karena kasus FTX ini, bisa-bisa ya Solana harganya akan tertekan terus. Likuidasi asetnya itu masih menunggu persetujuan dari pengadilan. Pihak FTX itu mengajukan untuk melikuidasi 200 juta dolar per minggunya dari total 3,4 billion ini. Ini masih belum approve. Kalau secara hitung-hitungan sih 3,4 billion dibagi 200 juta dolar per minggunya itu sekitar 17 minggu. Dan 17 minggu itu sekitar 4 bulan lebih sedikit. Kalau kripto didam 4 bulan berturut-turut, bagi investor kripto sih fine-fine aja ya. Toh cuma 4 bulan. Dan bagi para investor itu merupakan kesempatan untuk DCA lagi. Tapi kalau bagi trader pengennya itu langsung didam semuanya nih, biar volatility di market itu udah banyak dan bisa untung dengan cepat. Apalagi buat trader short, ketika udah selesai didam, keuntungannya itu bisa langsung jadi modal untuk investing. Ya ngarepnya seperti itulah ya. Tapi kita masih nggak tahu nih keputusan pengadilan seperti apa. Dan kebetulan banget keputusan pengadilan itu bertepatan di hari ini juga. Mungkin deket-deket sama rilis data inflasi ya. Kalau di Amerika sekarang itu masih tanggal 12. Selisih sekitar 11-12 jam. Friendly reminder buat teman-teman trader, harap hati-hati. Jadi hari ini itu ada kemungkinan market gondal-gandul naik turun gak karu-karuan. Dan kita langsung masuk aja ke teknikal nih supaya gak kepanjangan. Buat yang masih nonton sampai detik ini tapi belum subscribe, mohon berkenan diklik dulu ya, gak sampai 2 detik, supaya kedepannya gak ketinggalan lagi info yang bermanfaat dan mudah dipahami dari channel ini. Lanjut nih kita ke teknikal Bitcoin. Bitcoin kemarin ada dump di bawah 25.000, lalu di pump lagi sampai tertingginya di kisaran 26.500-an. Saya sudah mengekspektasi hal ini sih sebelumnya, dan itu saya ngejelasinnya ada di grup membership Cuan Kripto tanggal 11 September nih. Ini videonya unlisted khusus untuk member Cuan Kripto. Dan di sini judulnya itu waspada fake out, FTX liquidation. Saya lebih banyak update untuk teman-teman di grup member ya. Ini kalau video private dan unlisted itu khusus untuk member Cuan Kripto yang bisa ngeliat. Kalau video public itu yang terakhir yang di sini nih, yang gambar Black Swan. Di grup saya ngebahas ada banyak koin dan juga saya sharing entry kapan masuk marketnya. Yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Kita skip dulu, lanjut ke technical analysis Bitcoin. Di Bitcoin ini ada hal unik nih. Damnya kemarin sekaligus closing tadi pagi itu mengkonfirmasi sinyal bullish divergence yang terbentuk. Secara body to body candle dan week candle yang terjadi belakangan itu membuat lower low, tapi dari momentum indikatornya membuat higher low terus. Perbedaan antara price action dan indikator ini dinamakan divergence, dan divergence yang terbentuk di sini adalah bullish divergence. Buat teman-teman trader harap dipahami ya. Mungkin ini pengetahuan baru buat kalian. Bullish divergence itu nggak selalu terjadi seperti namanya. Karena output dari divergence itu ada dua. Yang pertama itu terjadi perlambatan dari tren yang terbentuk sebelumnya. Dan yang kedua, terjadi sesuai nama divergence-nya. Kalau kita ambil contoh di sini ya. Di sini itu tren sebelumnya merupakan tren bearish, tapi di sini terbentuk bullish divergence. Jadi outputnya itu bisa ada dua. Yang pertama adalah perlemahan dari tren bearish-nya ini, dan yang kedua, outputnya itu bisa terjadi sesuai dengan namanya. Kalau di sini terbentuk bullish divergence, ya outputnya bisa terjadi price action yang bullish. Kebetulan tadi pagi itu closingnya candle hijau dan mengengulfing candle merah sebelumnya. Walaupun kecil nih engulfingnya, hanya sekitar berapa puluh dolar aja. Tapi ini termasuk sebuah konfirmasi. Dari momentum indikator juga clear membentuk higher low baru. Semoga aja ya outputnya nanti ini itu terjadi bullish price action. Walaupun misalkan nggak terjadi bullish price action, seenggaknya kita ngeliat perlambatan dari momentum seller nih. Ini udah mulai konsolidasi di area support besarnya yaitu 25.000. Sebelumnya itu 25.000 ini menjadi pemisah antara sisi bull dan juga sisi bear. Kalau kita ngeliat gambaran besar ini ya, ini clear banget kelihatan antara pemisah bear market dan juga masuk ke bull market. Sekarang Bitcoin balik lagi nih ke area support besarnya. Ada reaksi yang cukup kuat di 25.000 itu cukup wajar.
Secara gambaran besar ini juga bisa terbentuk double bottom nih di area ini. Tapi kayaknya kalau nyebut double bottom agak kurang oke ya. Karena kalau double bottom yang valid itu kita ngelihat reaksi yang cukup signifikan. Contohnya seperti ini. Di sini kita ngelihat saat 25.000 itu malah terjadi konsolidasi. Belum adanya reaksi yang signifikan sekaligus terjadinya konsolidasi di area support yang besar. Kalau secara ilmu teknikal aja itu kelihatan kurang bagus. Kalau terkonsolidasi di area support besar itu kan artinya dibikin bolak-balik ya. Dan buyer yang berminat di area support besar ini lama-kelamaan makin berkurang. Kalau terus-terusan dibuat seperti ini, lama-kelamaan supportnya akan jebol juga. Saya nggak mau berasumsi terlalu banyak apakah support ini dijebol atau enggak. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu ke depannya harga mau dibawa kemana. Kalau ada orang yang tahu ya secara logika simpelnya, dia bisa jadi orang yang paling kaya di dunia. Tapi kalau secara ilmu teknikal yang saya pelajari, kita konsolidasi di area support besar itu kurang bagus. Yang terpenting pada saat ini adalah kita mengharapkan bullish divergence-nya yang terbentuk di sini itu aktif dan valid untuk membuat struktur bullish lagi naik di atas 27.000 dulu. Seenggaknya kita berharap 27.000 ini dites dulu deh. Price action atau candlestick yang terbentuk saat bullish divergence ini akan menentukan sentimen buyer atau seller yang lebih dominan. Itu bisa ngasih tanda ke kita apakah akan breakout dari 27.000 atau turun di bawah 25.000. Per video ini dibuat kita masih terkonsolidasi dan juga udah mulai ada kelihatan area resistance di 26.400. Secara struktur market 26.400 ini menjadi minus seller untuk masuk market. Dari order book pun juga kelihatan seller udah ada di 26.400. Kemungkinannya nanti malam saat rilis data CPI berikut keputusan pengadilan terhadap likuidasi aset FTX bisa menjadi pemicu sentimen penggerak marketnya. Itu akan ngasih kita info lebih lanjut terhadap dominasi arah yang dituju. Setelah mendapatkan info yang akurat, nanti di update selanjutnya kita akan analisis lagi. Supaya nggak ketinggalan infonya, pastikan teman-teman like dan subscribe ya. Untuk analisis koin lain seperti Ethereum, BNB, XRP, Polkadot, dan juga Solana, itu tersedia di grup membership Cuan Kripto ya. Saya juga share entry masuk market saya di grup tersebut. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan atau es teh manis perharinya, receh banget kan? Buat yang nggak suka bayar juga bisa kok dapat gratis. Tiap akhir bulan itu kita ngadain undian untuk 2 orang pemenang yang diundi dari random comment di channel ini. Kita menggunakan YouTube Random Comment Picker ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau gratis komen videonya. Tapi kalau teman-teman mau langsung join ke grup tanpa nunggu giveaway, itu juga bisa. Caranya, teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.